Oke. Mari, Bu. Tahun berganti hari kita Tapi temanya apa ya? Lingkaran di atas ini saja sudah Ya, dari tengah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. tapi temanya itu ada di baliho 3R. 3R, reduce, reuse, and recycle. Kenapa daerah pondok ini rawan banjir juga jadi. Recycle. Mengurangi penggunaan ulang dan daur ulang. Kelambu, Ibu. Kelambu yang kena banjir. Kita gunakan. Berarti harus begini terus Bapak. Terus ini harus aktif di sini untuk ini toh sekali lagi puji-pujian gitu, supaya ada lagi orang yang nongkrong-nongkrong Itu butuh power juga itu, maksudnya kita kalau menongkrong juga itu. Ya. Volume. volumenya. Bagaimana Bapak? Ya, jadi saya mau tahu tujuan ini ada kan panitia ini ya, tujuan hidup ini untuk apa sih? Iya. Tujuan akhirnya katanya bukan kita lihat mewahnya saja, tapi esensi apa sih yang mau diambil dari kita buat ini apa namanya Pondok Natal ini gitu, sehingga nanti setelah selesai itu apa sih maknanya bagi kita gitu, bukan sekedar itu ya kan? Ya. Tapi apa sih makna dari ini sebuah ini? Nanti apalagi ada sebut apa apa Reuse and recycle. dikaitkan dengan iman tuh kira-kira gitu ya Bang? Ya. Atau kayak apa dikaitkan dengan apa kelahiran apa Yesus gitu, jadi itu maksudnya apa sih yang mungkin Bapak bisa sampaikan gitu, atau yang ketua kelompok lah gitu, atau mungkin ada yang anggota kelompok yang mau jawab silakan aja gitu. Ya, mungkin berkaitan dengan 3R ini kan kemarin pada saat kita buat ini sesungguhnya tapi saya rasa Tuhan tolong. Karena sesungguhnya ini pondok ini kalau benar-benar itu dia sudah terlepas. Rumah yang sana saja yang lebih tinggi kena, tapi ini hanya dia kena di bagian bawahnya. Jadi ini banjir dia naik sampai di depan sana. Sehingga itu tema kita yang kedua ya. Karena yang utama aku adalah yang awal dan akhir. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, kita jaga lingkungan. Karena banjir yang naik ini kan sesungguhnya ulah dari kita yang penghuni organ di sendiri toh. Bukan hanya yang di bawah tapi mulai dari hulu sampai hilir. Jadi yang kedua ya mungkin orang punya kesan yang negatif terhadap lingkungan di sini ya. Sehingga kita hadirkan ini jadi orang tidak beranggapan yang negatif saja tentang lingkungan ini. Tapi dengan hadirnya ini kan kita berusaha untuk menghadirkan ini untuk ya menyadarkan lah yang
yang kita beranggapan bahwa mereka agak berbeda dengan. Kalau kita pindahkan ke tempat yang kita rasa bahwa hanya kudus dan suci saja, bagaimana kita mau merangkul mereka yang kita rasa mereka jauh? Karena terus terang memang ada tanggapan-tanggapan seperti itu. Tapi itu bukan maksud kita. Kita hadir, kita ingin untuk kita bawa ya kelahiran Kristus ini di lingkungan yang kita anggap untuk kita anggap jauh dari Tuhan ya. Ya, jadi saya kasih pertanyaan itu supaya kita ada ambil maknanya gitu ya, bukan sekedar kita ini, tapi sehingga setelah ini ya dia tidak hilang sih, tapi dia bisa ada berkelanjutan gitu ya. Ya. Oh berarti iya, bahwa memang betul-betul bahwa makna kelahiran itu dirasakan betul-betul oleh kita jemaat gitu ya. Tidak sekedar saja tadi percuma saya kemarin ini, tapi itu selain lagi. Ya, seperti itu, tapi dia kalau bisa dia berkelanjutan ya karena tujuan dari pendeta atau dari itu ya, PMJ ya itu untuk itu, untuk merangkul kita semua, untuk kita ya kalau bisa ya kita hidup sesuai dengan apa ya apa yang dia inginkan. Jadi memang kita semua tahu bersama ya, kita yang ada di lingkungan Organda ini ada dua hal. Yang pertama tadi berkaitan dengan lingkungan yang banjir itu bicara tentang perilaku kita ya. Terus yang kedua, kalau misalnya mobil atau orang kita suruh kirim barang ke sini kan, apalagi di jam-jam yang sudah mulai sore, dong takut untuk masuk ya. Sebenarnya apa yang ada di Organda kah? Nah, dengan kehadiran ini kan ya kita memang itu kerjanya Roh Kudus ya. Iya, siap. Kita semua berdoa supaya mudah-mudahan yang tadinya jauh menjadi dekat. Apalagi Bapak macam orang yang ini sedikit itu kembali. Silakan kembali ke Tuhan. Gimana tuh generasi ini buat tuh kata dos bareng. Ya, Ini terus semua selesai tuh kembali ke tidak ada yang bisa itu lagi. Ya kan tuh generasi yang tinggal tuh biar tuh lebih baik lagi. dan memang kita kerja ini kan ya yang pandu hanya orang tua berapa orang. Tapi kita ingin untuk libatkan Anak-anak muda. Kita tidak ada orang yang lanjutkan. Kita tenaga sisa-sisa ini, Pak. Saya mau tanya tapi pas saya mau tanya anak muda siapa yang terlibat tapi ya sih ternyata waduh itu tadi. Oke, enggak apa-apa. Iya. Tapi Sebagian- apa orang tua kasih tahu saja ke mereka bahwa barang itu terus lewat. Gitu kan? Tinggal kamu mungkin masih ada di dunia nanti itu hidup lebih bahagia gitu. Jadi memang sebagian tidak turun, ada di bagian atas. Sudah pulang, Pak. Pulang biak. Sebagian sudah pulang. Pulang biak. Karena ada yang mahasiswa. Iya. Tapi memang mereka yang punya ide tentang rumah ini. Ah. Saya waktu sampaikan bahwa tema utama kita adalah Alfa dan Omega. Rumah kamu bikin model apa silakan. Iya. Ini kalau iya rumah apa? Rumah adat Papua. Iya. Kalau Bapak lihat ini dia punya model atap. Saya bisa tambah sedikit. Silakan. Sebenarnya yang begini kita memang harus butuh penjelasan dari anak-anak muda. Kalau dari Iya. Bapak, Itu semua selesai ini. dari Bapak itu sudah biasa karena ini pendeta hamba Tuhan. Iya. Iya kan? Iya. Ini juga Majelis. majelis. Itu saya Jadi kalau memang mereka punya ide, bukan hanya untuk mengejar ini, tetapi biarlah makna ini, pondok ini itu menjadi makna yang mendalam untuk mereka renungkan setiap hari, supaya jangan sampai orang pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau begini, memang mereka yang harus memberikan penjelasan. Oke, saya tambahkan sedikit ya Ibu. Saya pikir kita punya motivasi tidak cari ini karena kalau Betul. kita hitung biaya yang kita Betul. keluarkan dengan hadiah yang akan Besar, diberikan ya. jauh berbeda, Yes. jauh berbeda. Yang penting yes. Kalau kita mau hitung-hitung, lebih baik kita tidak usah bikin kalau harganya sebesar yang panitia kasih. Nah, tapi itulah kebersamaan kita bagaimana menyambut itu. Kita tunjuk dari generasi tua nih ke anak-anak kita. Yang paling bagus sih kalau yang muda ada mau tanya. Nah itu lagi. Sudah berangkat. Baju kaos putih tuh. Baju kaos putih bapak juga jadi. Bapak juga bukan. Ya mahasiswa ini yang ini Ibu Mansumber pun anak buah ini. Iya. 40.000. Semua sudah jalan hari Jumat kemarin. Tapi pada saat kerja mereka ada semua. Jadi memang saya bilang, saya konsep awalnya cuma Alfa Omega tapi berkaitan dengan Ide rumah semua kreatif mereka. mereka yang buat. Kita punya arsitek ini yang baju merah. Iya ya.
Tidak ada, karena kita jaga terus. Lama ini selalu jaga. Rayon 9 hilang lampu. Ya, tadi kita sudah dapat bocoran. Ada kandang, ada bayi Yesus. Tidak lampunya itu di dalam bikinnya. Memang ibu di Bethlehem dulu waktu Yesus lahir tidak ada lampu listrik, iya, toh. Jadi anggaplah itu pelita, cahaya seperti cahaya pelita. Bercahaya dari Jadi ini bintangnya ada di penunjuk arah ada ini. Iya. Iya. Dari apa? Dia punya apa namanya bahan baku nih apa saja nih? Yang dari Bambu, ampas gergaji, atap, kulit kayu. Kita punya kulit kayu ini berbeda. Ya. Tapi kita punya ini tidak berhamburan, Pak. Beda. Ini ada ilmunya juga nih. kita saya juga. Ada sainsnya juga Pak, ada sainsnya. mentang fisik IPA. Jadi kita punya kulit kayu ini bukan kulit kayu apa namanya? Kayu putih. Tapi ini kulit jambu. Ini kulit jambu ini Pak. Pindahkan saja. Ya, Jangan karena ada pohon jambu situ. naik baru robek-robek di atas Ibu. Apa namanya? Sisi lampu ini mengganggu. Ya. Mengganggu apa itu? Ya sekarang itu lampu-lampu ini tuh lampu-lampu penerang ini tuh dia mengganggu kita punya aktivitas itu apa namanya? Makna itu gitu. Kadang-kadang mengganggu sehingga kalau bisa ditaruh ke apa sih kita bisa lihat apa? Pandang di Ada Oh. prinsipnya maksudnya gitu. Jadi memang masih bagus cuma lampunya Iya. Saya jelaskan sedikit. Kemarin memang pertama kita pakai merah dengan biru. Itu kelihatannya bagus. Tapi kita kembali ke tema gereja, dia memang harus pakai merah dengan hijau. Awalnya kita pakai biru dengan kalau ini kan keren nih. akhirnya kita rubah lagi. Jadi dengan biru dia keliling pondok. Ini kan keren Ganti kalau lagi ini. dengan merah dengan Iya. Oh iya jadi kelihatan ya itu. Memang Bisa lihat tuh. Sehingga yang di dalam dia intinya di dalam yang tidak kelihatan. Iya itu bagus loh. Nah, apa ya? lampu di belakangnya ya. Pasang lampunya di belakang. Ibu tolong foto kan? iya di bagian Ibu Ibu foto-foto. Iya iya iya. Nyala saja lampu tadi banyak apa di pihak. Iya ya. Oke. Ibu tuh fotonya, ibu ini warna sembilan. Dari sini dari jauh sampai apa? Iya ya. Ya. Ini punya lampu ya. Iya permisi. Ini anjing ikut-ikut terus. Sabarnya. Jadi Pak, itu memang selama kita kerja kan sama-sama. Jadi selama kita kerja memang pertama Pak, pada saat itu pasang hijau rasa terganggu karena terlalu terang. Tapi ya karena itu punya tema lampunya harus ya biru dengan hijau dengan merah jadi. Tapi pada saat kita pasang pink dengan biru bagus sekali. Mungkin mata tidak Dengan rayon lagi. Saya tanya satu Bapak. silakan. Rayon ini kan Golgota. Tidak ada satu ayat kah yang menegaskan betul bahwa benar-benar ini rayon Golgota. Kita ayatnya kita tema utama ini. Jadi ada di Pak koordinator itu bicara tentang aku adalah awal dan akhir. Terdapat di Wahyu ada tiga sumber yang kita baca. Harusnya ayat itu pasang juga. Sudah disampaikan tapi kita tidak ingin. Kita mau kita jelaskan. Lebih bagus lagi dijelaskan. Alangkah baiknya kita juga membaca. Jadi setiap orang yang lewat, oh ayat yang masuk ini, ayat pendukungnya ini. Benar sekali. Cuma kita ada di Pak Ya. koordinator. Kalau kita orang Kristen kalau sudah alfa omega kan tahu sudah. Sama dengan terus terang saya bilang di bawah waktu belum pasang